Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya Mesti dalam Warto Paseban, Warnaning Carito, RSUD Panembahan Senopati, Bantul. Perbincangan kita pada hari ini adalah seputar gizi. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, Bantul. Bersama kita telah hadir Ibu Diah Yuliantina Widiati, SSIT RD. Nah, beliau adalah ahli gizi yang sangat kompeten di bidangnya. Selamat pagi Ibu Diah. Selamat pagi Mbak Pramesti. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semangat hari ini ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Ibu Diah ini merupakan Kepala Instalasi Gizi di RSUD Panembahan Senopati, Bantul. Bagaimana Ibu Diah perkembangan di instalasi gizi? Apakah teman-teman di sana masih selalu semangat dalam melayani pasien di era pandemi COVID ini? Ya, yang jelas kita selalu semangat Mbak Mesti. Selalu ya. Selalu semangat. Kita selalu semangat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Baik, bagus sekali ya. Kemudian kita masuk ke ini ya dalam rangka peringatan Hari Gizi ke-62. Ya. Kalau kita ngomongin peringatan hari apa, pastilah ada tema yang diusung ya. Untuk tahun ini ahli gizi mengusung tema apa ya Bu Diah? Gini Mbak Mesti ya, saya perkenalkan dulu ya Mbak Mesti ya. Kita Persagi ya Mbak Mesti ya. Persagi itu adalah sebuah organisasi profesi ya, organisasi profesi ahli-ahli gizi. Nah, kebetulan untuk hari Selasa ini tanggal 25 Januari adalah Hari Gizi Nasional yang ke-62. Tema yang kita usung adalah Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas. Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas. Kira-kira ke topik ini penting sekali ya Bu untuk diangkat sampai menjadi tema. Itu kira-kira bagaimana bisa dijelaskan? Jelas ya Mbak Mesti ya, ini jelas sangat penting sekali ya bagi kita orang gizi, karena ini juga akan berpengaruh juga kepada generasi-generasi kita ya, karena stunting dan obesitas ini kalau tidak kita perhatikan ini akan menimbulkan masalah gizi ganda. Masalah gizi ganda. Ada ya Bu ya, di bagian gizi ada masalah gizi ganda ya. Yang saya tahu itu baru ini pemain ganda campuran kalau bulu tangkis, ternyata ada masalah gizi ganda. Masalah gizi ganda itu bisa dijelaskan Ibu Diah? Masalah gizi ganda itu gini Bu Pramesti ya, suatu stunting itu sendiri adalah suatu keadaan gizi kurang ya, suatu keadaan gizi kurang dan itu bersamaan dengan terjadinya keadaan gizi lebih, yaitu tadi obesitas tadi. Jadi kalau itu bisa bersamaan itu akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada generasi selanjutnya terutama. Berarti itu kayak berseberangan ya, yang satu gizi kurang, yang satu gizi lebih. Kemudian mungkin kalau sahabat dan mitra sejati sudah banyak yang mendengar tentang obesitas. Tapi kalau stunting ini kok kayaknya masih agak-agak asing ya di telinga kita. Stunting ini maksudnya apa Bu Diah? Bisa dijelaskan itu? Oke, makasih ya Mbak Mesti ya. Stunting itu ya suatu keadaan kekurangan gizi ya, keadaan kekurangan gizi kronis, itu tuh yang jelas-jelas yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari itu adalah itu dia pertumbuhan dia tuh lebih pendek ya, pertumbuhannya lebih pendek. Jadi dia tuh dari standar umur anak seumurnya tuh dia tuh statusnya apa, dia tuh tingginya tuh lebih pendek lah gitu, kalau dari umum seperti itu aja. Teman sebayanya berarti misalnya dia jajaran gitu, dari teman sebayanya dia paling pendek gitu ya. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan umur, tidak sesuai dengan umurnya yang seharusnya dia tingginya sekian, ternyata dia tingginya hanya sekian gitu. Seperti itu. Ya mungkin kalau masyarakat Jawa zaman dulu ya, mungkin nenek moyang pernah mengatakan apa, ada istilah bocah kok kuntingan, apa yang seperti itu yang dimaksud ya Bu Diah ya? Mungkin seperti itu. Kuntingan ya. Ternyata dari bahasa itu yang sekarang menjadi istilah stunting ya. Itu dalam kita istilah kesehatan kita ya. Dari stunting tadi karena itu menjadi isu nasional berarti isu nasional, tentu sangat perlu diperhatikan. Kira-kira bahaya atau dampaknya itu apa sih? Stunting itu harus kita concern gitu.
Gini ya Mbak Mesti ya, tuh stunting itu sendiri adalah suatu keadaan kekurangan gizi ya. Itu sudah dimulai dari saat ibunya itu mengandung ya. Itu jadi saat ibu itu mengandung, dia tuh kurang mendapatkan akses gizi yang bagus ya. Dapat akses gizi yang bagus, tuh dia juga tidak dapat pengetahuan tentang kesehatan. Nah, itu pengaruhnya sangat besar sekali Mbak Mesti. Pada anak-anak tuh pada perkembangan otaknya itu sangat berpengaruh sekali ya, pada perkembangan otak ya, itu akan mempengaruhi kecerdasannya tidak baik, bisa dikatakan di bawah rata-rata. Terus nanti itu karena kecerdasan tidak baik juga akan mempengaruhi prestasi belajarnya dia gitu ya. Kalau ya, terus lagi juga pada metabolisme tubuhnya, jadi dia tuh mempunyai imun yang lebih rendah daripada anak-anak yang tidak stunting. Terus dia juga dari perkembangan fisiknya tadi ya, sudah kita katakan dari perkembangan fisiknya dia tuh memang lebih pendek juga lebih pendek tadi. Terus dia tuh juga akan lebih gampang menderita berbagai macam penyakit. Jadi ternyata banyak sekali ya dampak dari stunting ini, baik itu dari fisik yang bersifat fisik yang kelihatan dia itu memang lebih pendek. Ternyata dari segi yang lain, ada dari segi kesehatan, dari mentalnya, kemudian kecerdasannya, mudah terserang penyakit. Ternyata banyak sekali ya itu dampak atau akibat buruk yang ditimbulkannya. Sehingga memang patut untuk diperhatikan atau kita cegah stunting itu. Kemudian untuk tadi kita bicara tentang stunting ya Bu Diah ya. Nah, kalau yang satunya tadi obesitas ya. Obesitas itu sebenarnya apakah sama dengan istilah gemuk atau kegemukan gitu? Bisa dijelaskan Ibu Diah? Ya, kalau obesitas itu sendiri itu adalah kelebihan ya Mbak Mesti ya, kelebihan. Jadi antara asupan yang diterima dengan yang dikeluarkan tuh tidak sama. Jadi dia tuh asupannya tuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan karena dia aktivitas fisiknya tuh kurang. Jadi dia tuh gemuk ya. Jadi kelebihan lemak, istilahnya kelebihan lemak terutama di bagian perut. Jadi di bagian perutnya tuh seperti menggelambir gitu ya. Oke. Tadi asupan ya Ibu Diah menyebut asupan. Asupan itu apa sebenarnya istilah yang bagaimana yang disebut asupan itu apa sih sebenarnya? Apa makanan yang kita makan gitu ya, bisa diartikan seperti itu ya. Jadi asupan yang kita terima itu memang lebih banyak. Jadi kita memakan asupan tuh lebih banyak daripada yang kita keluarkan ya, itu bisa bermacam-macam juga. Jadi mungkin karena kita banyak mengkonsumsi dari makanan yang berlemak, mungkin minum-minuman beralkohol, lah itu juru-juruan seperti itu. Jadi sedikit kita tuh untuk sayur buahnya itu tidak seimbang ya. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak seperti itu ya, yang digoreng seperti itu. Berarti memang baik dari stunting sendiri maupun obesitas yang memang berseberangan, yang satu kecil yang satu gemukan, dua-duanya menimbulkan akibat yang kurang baik ya ternyata, sehingga memang kita harus selalu mewaspadai itu. Baik, untuk obesitas ini kita melihat banyak sekali generasi muda kita yang memang makanya kadang-kadang memang berlebihan ya Bu Diah ya. Jadi memang untuk makan itu diusahakan seimbang berarti antara apa yang dimakan sama tenaga atau aktivitas yang dikeluarkan seperti itu gitu Pak Masti. Kalau untuk mencegah Ibu Diah, ini kan berarti kan kalau dua-duanya itu bermasalah akan menimbulkan masalah, seperti yang tema tadi ya, cegah stunting dan obesitas. Jadi sebaiknya memang harus kita cegah berarti Nah, cara mencegah itu apa kira-kira langkah yang bisa kita ambil untuk untuk stunting ya Bu Mesti ya. Untuk stunting itu tadi saya katakan bahwa stunting itu sudah mulai dari awal dia dari kandungan ya lah. Jadi untuk selama ibu itu selama dia hamil, dia tuh harus memperhatikan asupan makanannya dia. Jadi dia asupan makannya itu harus yang bergizi ya Pak Mesti ya. Berarti mulai dari hamil itu sudah harus diperhatikan sudah dari hamil sudah harus diperhatikan. Nanti pola makannya ibu itu juga harus diperhatikan ya. Tadi selain pola makan tuh dia juga harus untuk asupan vitamin mineralnya yang dia dapatkan tuh waktu dia hamil tuh juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya makanannya aja. Nanti karena kan memang ibu yang hamil kan dia membutuhkan lebih
lebih banyak juga ya, lebih banyak membutuhkan vitamin dan mineral. Selain itu, untuk itu nanti dia pada saat melahirkan juga harus langsung untuk inisiasi dini ya. Inisiasi dini itu apa maksudnya? Inisiasi dini itu jadi waktu bayi itu lahir, jadi dia tuh harus dicobakan ASI-nya ibunya ya, didekatkan didekatkan ASI-nya ibunya ya. Jadi dicobakan untuk bayinya tuh istilahnya didekatkan sama ibunya, jadi dia untuk bisa meraih ibunya, ASI-nya ibunya. Jadi ya itu seperti itu, ASI inisiasi menyusui dini. Itu juga nanti kalau dia sudah masa-masa 6 bulan kan dia sudah harus mendapatkan MPASI, dia juga harus mulai diperkenalkan dengan MPASI. MPASI di sini adalah MPASI yang berkualitas. MPASI yang berkualitas itu maksudnya bisa dijelaskan kepada sahabat dan mitra sejati, kira-kira MPASI yang berkualitas itu maksudnya bagaimana gitu? Ya, MPASI yang berkualitas di sini kita masukkan adalah yang sesuai dengan tahapannya. Dia MPASI memang kita berikan setidaknya mulai 6 bulan ya, tapi kadang-kadang juga ada yang karena kondisi tertentu dokter menganjurkan sebelum 6 bulan sudah diberikan lah. Itu kita berikan sesuai dengan tahapan pertumbuhannya dia. Jadi mungkin dia dalam 6 bulan itu kita cobakan makanan-makanan lumat gitu-gitu ya. Mungkin juga ada buah-buah yang bisa dicobakan pada balitanya kita. Mungkin dia nanti 8 bulan mungkin sudah menggunakan nasi lembek. Nanti untuk 1 tahun dia sudah mungkin dicobakan ke makanan-makanan keluarga. Untuk MPASI ini memang harus mengiringi pemberian ASI gitu ya. Jadi kalau ASI sendiri karena tidak mencukupi lagi. Idealnya diberikan sampai usia berapa untuk ASI ini sebaiknya Ibu Dia? Yang jelas 6 bulan pertama itu memang kalau bisa memang harus ASI aja. ASI full gitu hanya ASI aja ya. Karena memang dia masih mengandung zat-zat yang dibutuhkan, dia zat-zat kekebalan tubuh. Tapi kalau setelah 6 bulan memang ASI kan sudah mulai berkurang lah, itu bisa dicobakan kepada itu tadi MPASI itu tadi. Tapi tetap bisa diberikan sampai berapa tahun? 2 tahun tidaknya ya. Tapi itu dengan catatan ibunya juga harus konsumsi makanannya juga bagus. Jadi Jadi ada kaitannya ya antara makanan yang dimakan ibu dengan kualitas ASI berarti berkaitan ya itu ya, sangat berkaitan sekali karena kalau ibunya itu dia tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sama aja. Jadi kan kandungan ASI-nya kan juga udah mulai turun tadi di 6 bulan itu. Jadi sepertinya anak tuh hanya menghisap udara aja, jadi itu untuk pertumbuhan makanya ibu itu tetap harus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Dia juga tetap harus asupan makannya itu juga lebih daripada waktu dia hamil waktu dia tidak hamil. Jadi itu tetap karena kan dia ada yang untuk pertumbuhan anak itu kan jangan tergantung juga dari itu. Jadi kan dia tetap harus diperhatikan terus ya, setidaknya sampai 2 tahun. Tapi memangnya misalnya kalau dia tidak sampai 2 tahun karena kondisi tertentu ya, yang jelas harus 6 bulan itu harus kita berikan ASI. 6 bulan ya, diusahakan 6 bulan itu full ASI eksklusif gitu ya. Kemudian selain dari makanan, mungkin ada hal yang bisa mencegah atau mungkin menanggulangi stunting ini tadi. Tadi ini Mbak Mesti kunjungan. Kita kan di tempat kita tuh bisa tidak hanya ke posyandu lah, bisa mungkin kalau kita di desa mungkin kita ke posyandu posyandu balita ya, itu yang terkenal setiap bulan ya, setidaknya harus menimbangkan berat badannya. Jadi biar kita tuh bisa mendeteksi sedini mungkin adanya gangguan tumbuh kembangnya dia. Mungkin dia ada terjadi gagal tumbuh. Jadi itu tuh kan biasanya ibu-ibu tuh kan sudah diberi ada ini buku itu buku KMS itu KMS lah, itu dari di situ kan nanti kan bisa kita lihat tuh stupa pertumbuhannya stupa pertumbuhannya lah. Setidaknya tetap harus ada peningkatan. Jadi tiap bulan tuh tetap harus ada peningkatan setidaknya ke garis yang hijau ya Mbak Mesti ya. Diusahakan di situ diusahakan gitu selalu di sana. Jadi kita misalnya kalau 3 bulan berturut-turut tidak ada peningkatan ya kita
harus waspada, curiga, harus ya. waspada, gimana? Demikian, Jadi harus ya. kita konsultasikan lagi. Jadi agar anak kita tidak mengalami gagal tumbuh, Ya. istilahnya seperti itu. Berarti dengan demikian kunjungan ke posyandu Iya. itu sangat penting ya. Iya, sangat penting untuk sekali. memantau pertumbuhan berat badan dari Iya. putra-putri kita. Iya, setidaknya tuh sampai umur 1 tahun setidaknya 1 bulan sekali ya Bu. Iya, Bapak 1 Mesti bulan ya. sekali itu. Tapi setelah 2 sampai 5 tahun tuh mungkin bisa 3 bulan sekali. Ya, gitu, Ya, ya. gitu. Sepertinya ada lagi ya istilah ini ya, posyandu lansia. Oh iya, itu iya ya. betul Bu Pak Mesti Posyandu ya. lansia itu kan ada. Iya, itu posyandu lansia tuh hampir sama juga Hampir ya itu sama ya, untuk iya, memantau tapi juga ini ya. memang untuk lansia ya. Karena lansia tuh karena organ-organ tubuhnya sudah mulai ada penurunan, Iya. jadi mungkin ya karena juga ada mungkin faktor keturunan juga ada ya, faktor turunan Iya, dia mungkinnya betul, punya betul. penyakit degeneratif mungkin gitu ya. Jadi bisa jadi deteksi dini gitu ya deteksi dini ya, dari ini. deteksi dini adanya gangguan-gangguan kesehatan seperti Iya, itu. iya. Jadi dengan rutin misalnya ya memeriksakan yang gampang aja lah tekanan darah gitu ya. yang Merasakan umum tekanan ya, darah, iya. yang umum Itu kita umum nih. sekali ya. Iya, kan itu datang ya. kita kan tensi dok, tensi gitu. mbak, gitu, Ya, biasanya itu gitu. kan umum Iya. sekali itu Iya, lah. iya. Itu aja bisa menjadi sebuah penanda kan itu Iya, sehat apa betul. tidaknya. Iya. Tidak hanya tensi, berat badan aja lah. Ya berat badan aja ya, nanti berat badan tuh kan kita kan tahu ya nanti ya dia berat Iya, badannya iya. nanti oh saya ini kelebihan berat badan. Jadi Iya. karena kita tahu kelebihan berat badan tadi udah kita sanggung di depan karena bisa menjadikan faktor penyebab penyakit degeneratif juga Iya. penyakit PTM ya, penyakit Iya, iya. tidak menular. Penyakit lah, tidak gitu. menular Ya, ya, seperti itu. berarti seperti kayak jantung gitu Iya, ya. jantung. Diabetes Iya. itu termasuk penyakit tidak menular Penyakit, berarti. ya. Itu kan sebenarnya dengan adanya posyandu lansia tuh hal yang bisa kita cegah ya. Itu jadi ada iya, memang faktor yang tidak bisa dicegah ya. Ada mesti karena umur, jenis Iya. kelamin atau dia keturunan, tapi Iya. juga ada sebenarnya faktor yang bisa kita cegah. Oh begitu. Iya, Oke. jadi dari yang bisa kita cegah itu sebenarnya misalnya kita punya keturunan diabetes Iya, mellitus iya. ya. Tapi karena kita udah tahu punya keturunan, jadi karena kita mencegah itu yaitu dengan kita untuk asupannya kita Iya, mungkin iya. batasi gula gitu ya. Iya, Ya iya. kalau orang-orang lansia itu memang kita sarankan ya untuk Iya, membatasi gula. Iya. Nah, itu gula itu kan bukan salah satu pencetus ya itu ya. Iya, Ya itu seperti ada tadi hipertensi. Lah Iya. hipertensi itu juga pemakaian garam tadi Bu Pemakaian Pramesti. garam, ya. Ya pemakaian Jadi garam perlu juga dibatasi juga itu. Iya, ya? mulai dibatasi Untuk juga. usia lanjut ya berarti. Iya, ya? karena untuk usia lanjut tuh mulai harus kita batasi. Terus yang satu lagi mungkin minyak ya Bu Pramesti ya. Iya, senang gorengan ya orang Nah, Jawa. itu ya. Biasanya kalau tidak makan gorengan itu gorengan nggak afdol gitu. Ya gitu ya, mungkin ya untuk Iya, yang iya, seperti gorengan-gorengan tuh minyak-minyak lah, seperti iya. santan-santanan lah, Iya. itu mungkin memang harus mulai dibatasi. Dibatasi ya, dalam artian iya. boleh tapi boleh dibatasi dibatasi. gitu ya. Mungkin lebih banyak lagi ke sayuran dan buah Iya. seperti itu. Untuk gampangannya apakah ada ini? Misalnya kalau seberapa tuh kita mau makan gitu sebenarnya. Oh, iya, oke. Kalau dari sepiring itu seberapa sih sebenarnya kita Iya. mau makan gitu? Iya. Ada gambarannya tidak itu? Iya, Gitu? ada ya seperti isi piringku ya gitu ya. Ada isi Ya, piringku namanya. Isi piring itu ya. Oh, itu di istilah gizi juga itu Iya, ada isi iya. piringku. Oh, iya, ya. Jadi isi piringku itu nanti ada karbohidrat, lalu Iya. nabati, lalu hewani, sayur dan buah gitu ya. Iya. Oh, seperti itu. Oh, jadi itu implikasinya seperti tumpeng itu ya Mbak Mesti ya, Iya, seperti iya. tumpeng. Tumpeng gizi seimbang gitu ya. Tumpeng Jadi gizi seimbang. ya, Ada jadi ya. untuk karbohidrat itu mungkin 3 sampai 4 porsi ya. Iya. Terus untuk sayuran itu tuh 3 sampai 4 porsi juga. Iya. Buah 2 sampai 3 porsi. 2 sampai 3 porsi. 2 sampai 3 porsi. Terus kalau yang untuk lauk-lauk itu Ya. itu 2 sampai 4 porsi juga itu bisa ya. Oh begitu. Ya, Ya, itu berarti nanti- kalau ini maksudnya porsi ya, tadi bilang porsi ya Bu Dia, mungkin Ya. sahabat dan mitra sejati belum banyak yang tahu maksudnya porsi ini apa. Misalnya kalau nasi 1 porsi itu kira-kira seberapa gitu. Ya, nanti nasi 1 porsi itu kalau untuk kita biasa tuh Ya. mungkin 1 porsi itu sekitar 200 gram ya Mbak oh, ya. 200 gram ya, 200 gram ya. 200 gram, ya. Terus kalau untuk apa tuh namanya? Misalnya kalau
sayur, lauk misalnya, lauk sayur, lauk itu lauk hewani, lauk hewani. Satu porsi itu seberapa itu kira-kira? sekitar 50 gram, sekitar 50 gram, gram. ya. Tapi kalau untuk lauk hewani itu Ya. lauk nabati itu kalau untuk tempe mungkin sekitar 25 gram, lebih untuk kecil. tahu itu juga 50 sampai 40 ya, 50 ya, 50 itu. Kalau sayuran? Sayur tuh ya 100 ya, 100 ya, gram 100. sayur. Sayur tuh di dalam masih apa tuh tidak dengan apa? Tidak dengan kuah Tidak lah dengan itu kuah, ya. jadi hanya sayur aja. Ya, Oke. ampasnya aja ya. Berarti ampasnya tadi aja. yang disebutkan Ibu Dia maksudnya 4 porsi itu 4 kali itu dalam satu hari dalam atau satu satu kali hari makan? dalam satu hari. Oh, dalam satu hari. Ya, Ya. dalam satu Oh, hari. dalam satu kali makan wah, banyak sekali ya. Banyak, Nanti ya. malah obesitas. Iya, banyak. Berarti dalam satu satu hari ya. ya. Oke, dalam satu hari seperti itu. Oke. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita pada kesempatan hari ini Bu Dia. Kemudian ini tadi sudah membahas stunting dan obesitas. Nah, sekarang kita misalnya begini, tiba-tiba nih ada anggota keluarga kita yang mungkin mengalami itu. Apakah kita bisa berkonsultasi ke ahli gizi? Bisa tidak itu Bu Dia? Oh ya bisa sekali Mbak Mesti ya. Bisa. Karena biasanya konsultasinya di mana ini? Kalau di rumah sakit ada tidak? Ada, kita ada poligizi ya. Oh ada? Iya, ada poliklinik khusus gizi itu ada ya? Ada Mbak Mesti. Ada, oh iya. Terus itu nanti kita misalnya datang bisa langsung mendaftar untuk ke poliklinik gizi itu bisa? Bisa Mbak Mesti ya. Nanti kita di pendaftaran lalu bilang aja kita mau mendaftar ke poliklinik gizi. Poliklinik gizi itu ada di lantai 2. Oh di lantai 2 ya, itu bisa untuk misalnya mau nanyain tentang makanan apa saja misalnya untuk anak-anak, untuk orang yang sakit gula, untuk orang yang sakit jantung itu bisa semua di sana? Bisa semua Mbak Mesti. Jadi untuk anak-anak yang pertumbuhannya terganggu, mungkin dia dengan gizi kurang, gizi buruk, atau dengan gizi lebih, atau orang-orang tua dengan penyakit DM, penyakit jantung, dengan penyakit ginjal ya macam-macam. Berarti itu komplit ya? stroke ya, komplit. Baru tahu nih saya, soalnya mungkin banyak juga nih mitra dan sahabat RSUD yang mungkin belum tahu ternyata ada keberadaan instalasi gizi itu punya poliklinik gizi yang bisa kita gunakan untuk menanyakan tentang masalah terutama makanan ya, makanan yang seharusnya dimakan oleh orang yang sakit tertentu misalnya. Kalaupun orang yang tidak sakit, misalnya hanya yang tadi kelebihan berat badan sedikit itu juga bisa. Bisa. Jadi orang misalnya kurus juga bisa, menurunkan berat badan juga bisa. Mungkin ada saudara jenengan mau masuk polisi ya, mungkin ya, lalu dia kurang gitu ya, kurang kegemukan, lalu mau menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan itu juga bisa. Nanti ada programnya, nanti kita mungkin dia dalam 1 minggu tuh dia akan kurang berapa kalori gitu ya, nanti bisa kita kita desainkan gitu ya, kita buatkan seperti itu. Nah, terkait ini bisa tercover BPJS tidak itu dia? Kalau yang untuk askes itu tercover, selama ini tercover ya. Tapi kadang ada rujuk, misalnya saya dirujuk itu bisa juga dari dokter merujuk untuk berkunjung ke poliklinik gizi misalnya dengan BPJS itu bisa juga. Iya, itu sangat bisa sekali Bu Pramesti. Makanya kita ya, kalau kita tuh kan memang menerima dari umum tadi langsung dari lewat pendaftaran. Lah kita juga dari Poligizi itu dari ini konsultasi gizi dari surat konsulen itu bahwa dia harus konsul ke instalasi gizi lah. Iya, itu. Kalau bukan pasien BPJS misalnya umum, itu biayanya mahal tidak itu? Biayanya itu terjangkau berarti ya untuk masyarakat Bantul. Mampu ya masyarakat sebenarnya untuk biaya ini murah sekali, bisa dikatakan murah sekali. Sangat murah sekali. Mampu ya. Oh ya, mudah-mudahan nanti ini menjadi menjadi menambah kita tahu ternyata bisalah kita konsultasi gizi di poliklinik gizi dan dengan biaya yang sangat terjangkau. Kemudian ini beda topik ya, terlepas dari itu. Saya dengar di instalasi gizi itu punya kantin, benar atau tidak itu Bu Dia? Wah betul Mbak Mesti. Oh benar? Iya, betul sekali. Namanya apa itu Bu Dia? Oh kita ada kantin ya Mbak Mesti ya, namanya kantin Selasih. Ada paketnya nggak itu, misalnya paket apa sih yang misalnya yang dilayani di situ tuh siapa saja gitu? Oh ada ya, itu kita tuh untuk beberapa untuk beberapa itu bisa kita gunakan, yang sudah kita gunakan untuk pasien bisa.
pasien. Keluarga pasien bisa. Penunggu Karyawan yang di rumah sakit juga bisa pesan. Penunggu, iya, penunggu bisa itu ya? keluarga pasien ya itu tadi Iya, ya, keluarga pasien. Terus karyawan-karyawannya kita Karyawannya. juga untuk masyarakat umum. Oh, masyarakat umum pun bisa Iya, pesan. bisa. Oh, Sudah banyak bisa. juga masyarakat umum yang pesen. Oh, Jadi begitu. yang untuk dietnya juga sudah banyak yang pesen. Jadi itu ada paket apa saja itu? Ada paket diet, ada paket non diet. Maksudnya paket diet itu yang gimana ya? Gini, Mungkin Bu belum banyak Pramesti. tahu ya, maksudnya itu. Paket diet itu yang gini. Paket itu dia untuk penyakit-penyakit tertentu. Misalnya dia penyakit DM. Ya, Dia ya, penyakit DM kan dia memang harus mengurangi karbohidrat ya Bu Pramesti ya. Ya, benar. Lah nanti kita tuh kalau dia menginginkan kita layani, kita tuh ada Google Form ya Bu Pramesti ya. Google Form yang akan kita kirim kepada mereka, kepada yang bersangkutan, pada pemesan tadi. Di situ tuh udah ada catatan tinggi badan, berat badan, kebiasaan makannya jam tangan makannya dia. Berarti tentang informasi yang informasi asesmen lah istilahnya iya. Tuh jadi kebiasaan makannya dia juga, tuh berat badan, tinggi badan lah, itu seperti itu. Lah itu nanti selanjutnya akan kita apakan nilai gizinya, kita hitung nilai gizinya dia disesuaikan dengan per kondisinya. individu ya. Iya, itu sangat per individu kalau untuk yang diet. Berarti bisa diet jantung, misalnya diet diabetes, diet rendah garam, bisa semua itu ya. Macam-macam bisa. Macam-macam bisa. Itu kira-kira kalau boleh tahu ini berapa ini harga per menu untuk diet ini berapa? Harganya itu kalau untuk kalau dari saya sendiri ya Bu Mesti, itu sudah kita hitungkan, sudah jelas-jelas itu tuh aman ya Bu Mesti. Itu juga untuk untuk minyak, untuk apanya kan kita juga sudah kita perhatikan sekali. Untuk bahan-bahannya juga sangat murah sekali. Sangat murah. Iya. Hanya 23.000. Oh, hanya 23.000 untuk paket diet. Iya. Wah, ini lumayan murah ini murah sekali menurut saya. Lumayan murah ya, betul. Kemudian kalau yang paket tadi non diet itu berarti bukan makanan diet ya? Nah, bukan makanan diet. Kalau yang itu ada macam-macam sih ya. Itu apa saja yang kita tujukan untuk mungkin keluarga pasien, itu tujukan untuk karyawan-karyawan di sekitar kita. Ada bermacam-macam kita itu juga. Misalnya apa itu? Kita ada nasi goreng. Nasi goreng ada ya? Ada nasi goreng dan itu tuh kelebihan kita Mbak Mesti, kita tuh sudah ada nilai gizinya di situ. Ada nilai gizinya di situ. Jadi itu tuh memang kita timbang juga itu. Oh, demikian. Iya, jadi bahan-bahannya tuh misalnya telurnya berapa, sayurannya tuh berapa, terus dagingnya seberapa, itu sudah kita timbang sudah semua. Tahu ya. Jadi tadi ada nasi goreng, ada bihun goreng, apalagi? Ada mie juga ada. Mie, terus ada juga ayam geprek. Ada yang model-model geprekan gitu juga ada. Ada juga. Ayam geprek, lele penyet kayak gitu ada. Penyet seperti itu ada. Kalau juga. Yang seger-seger gitu ada nggak Bu Dia? Ada juga capcay itu, itu penyakit kita capcay. Capcay ada ya. Banyak juga sekali yang pesan. Terus ada kita lagi sekarang tuh ada juga mie nyemek tuh istilahnya mie itu ya. Itu apa itu? Banyak yang pesan. Berarti mie nyemek kuahnya dikit kayak ya? Kuahnya dikit gitu. Juga jadi favorit lah untuk favorit itu. Sekarang saat capcay ini itu juga capcay, serang mie nyemek itu juga baru favorit di tempat kita. Tapi kalau nanti misalnya ada requestan, saya pesan ini, sayurannya yang ini ditambahin atau cabenya 3, cabenya 5 itu boleh juga seperti boleh, sangat boleh sekali. Ya, jadi kan ada orang-orang tertentu selera dia kan mungkin dia tidak suka pedas, ada suka pedas, ada yang ingin dibanyain ada yang kuahnya banyak, ada yang kuahnya sedikit, terus ada yang sayurnya agak banyak, terus ada yang nggak mau telur apa gitu. Fleksibel sekali berarti ya. Kayaknya setelah ini saya nanti akan pesan nih di kantor. Mari monggo mesti dilarisin punyanya kita ya. Saya akan coba ya nanti ya Bu Dia ya. Baik. Menarik ya obrolan kita pada hari ini, nggak terasa ya Bu Dia ya. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan nih kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang tidak kalah serunya tentunya. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, mari bersama-sama kita cegah stunting dan obesitas untuk Indonesia lebih baik. Bersama saya Mesti di Warto Paseban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.